Selanjutnya, kita akan masuk ke step 11, di sini menghitung pressure drop. Kita akan dibagi lagi menjadi dua kolom, yaitu ada kolom shell dan kolom tube. Di sini A, kamu harus menghitung NRE, nggak perlu hitung ulang karena rumusnya sama dengan evaluasi perpindahan panas, maka langsung saja gunakan nilai NRE-nya. Kemudian di sini step B, kamu menghitung friksi. Nah, di sini friksinya tidak lagi dihitung seperti di DPHE menggunakan rumus, tapi kamu cukup membaca figur 29 untuk menentukan F miliknya shell dan figur 26 untuk menentukan F atau friction miliknya tube. Kira-kira nanti bentuk dari grafiknya akan seperti ini. Bagian atas itu adalah figur 29 dan bagian bawah figur 26. Figur 29 digunakan untuk shell dan figur 26 digunakan untuk tube. Untuk membaca nilai F, nah ini nilai F-nya ya, ada di sumbu Y nilai F-nya. Untuk membaca nilai F, kamu membutuhkan NRE. NRE-nya sudah kamu hitung nih, NRE di sumbu X. Nanti ketika sudah mendapatkan nilai NRE, kamu tarik sampai ketemu dengan garis lengkung yang ada di grafik, kemudian bawa ke sumbu Y untuk membaca F. Itu untuk figur 29. Di figur 26 juga serupa, ketika sudah mendapatkan nilai NRE, tarik ke atas nilainya sampai bertemu dengan titik milik exchanger tubes. Kemudian kamu secara tegak lurus, kamu bawa ke sumbu Y untuk membaca nilai F. Oke, jadi di figur 29 dan figur 26, sumbu X-nya adalah untuk NRE, sedangkan sumbu Y-nya adalah untuk nilai F. Jangan lupa untuk membaca nilai F shell menggunakan figur 29, untuk membaca nilai F milik tube, maka bacalah di figur 26. Kemudian kalian akan melanjutkan perhitungan ke C. Saya akan membahas di shell terlebih dahulu. Di step C kamu harus menghitung harga N plus 1. N plus 1 sama dengan 12 dikali L. L-nya di sini masukkan dalam feet, satuan feet. B-nya dalam satuan inci. Jadi sudah dikali 12 supaya nanti ini satuannya inci per inci. Oke, masukkan ketemu nilai N plus 1. Kemudian carilah harga S. Sama seperti kamu menghitung S atau specific gravity di DPHE dari tabel 6 atau figur 6. Cari nilai S-nya berapa. Bedanya kamu nggak perlu cari densitas ya. Cukup untuk mencari nilai S saja. Kemudian step E, kamu akan mencari delta P karena panjang shell. Menggunakan delta PS sama dengan F dikali GS kuadrat dikali IDS. Jangan lupa satuannya disesuaikan. Kalau menggunakan feet, maka gunakan feet semua. Dikali N plus 1 yang barusan kamu hitung di step C. Dibagi 5,22 dikali 10 pangkat 10 dikali DE dikali S dikali CS. Oke, kalau fluidamu bukan petroleum atau viskositasnya kurang dari 1 centipoise, maka langsung saja CS-nya diisi sama dengan 1. Itu untuk shell. Lalu nanti silakan kamu cocokkan apakah pressure drop-nya sudah sesuai ketentuan belum. Kalau liquid berarti harus kurang dari 10 PSI. Kalau gas atau vapor kurang dari 2 PSI. Lalu kita sekarang meninjau yang bagian tube. Di sini beda ya. Step C, kamu langsung disuruh mencari harga S di tabel 6 atau figur 6. Kemudian step D, kamu menghitung delta P karena panjang tube. Nah, caranya F dikali GP kuadrat dikali L, sudah diketahui di soal ya, dikali N adalah jumlah lewatan tube, kemudian dibagi 5,22 kali 10 pangkat 10 dikali DI dikali S dikali CT. Lalu setelah ketemu delta PT, kamu mencari E di sini, mencari delta P karena lewatan tube. E1, kamu harus mencari V kuadrat
per 2G dengan membaca figur 27. Nanti membacanya seperti apa akan saya beritahu. Nah, setelah ketemu V kuadrat per 2G, kamu menghitung delta PN. Delta PN dihitung dari P4 dikali N, jumlah lewatan tub, per S dikali V kuadrat 2G. Nah, ini kamu dapatkan dari figur 27. Setelah ketemu, delta PN ketemu, delta PT ketemu, maka carilah delta P total, yaitu sama dengan delta PT ditambah delta PN. Kemudian cocokkan kembali apakah pressure drop-nya sudah sesuai ketentuan. Kalau liquid harus kurang dari 10, kalau gas atau vapor harus kurang dari 2. Nah, berikut ini adalah figur 27 yang bisa digunakan untuk membaca V kuadrat per 2G. Untuk bisa membaca V kuadrat per 2G, kamu membutuhkan mass velocity. Kecepatan massanya berapa? Maka silakan dicari terlebih dahulu kecepatannya. Kamu sudah punya laju, supaya jadi kecepatan, kamu bisa membagi laju tersebut dibagi dengan A. Maka nanti ketemu mass velocity. Kemudian setelah dapat mass velocity, misalnya punyamu adalah 1 juta, ini ya garis 1 jutanya, maka tarik ke atas sampai ketemu garis diagonal, secara tegak lurus, bawa ke sumbu Y untuk membaca V kuadrat per 2G. Nah, angka tersebut kamu masukkan ke dalam tabel untuk bisa mendapatkan delta PN. Maka nanti dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan di video STHE part 3 ini, lakukan penyelesaian latihan soal sampai didapatkan pressure drop yang sesuai, yaitu masing-masing aliran pressure drop-nya harus kurang dari 10 PSI. Dikarenakan baik fluida dingin dan fluida panas kita itu masuk ke dalam liquid, yaitu ada kerosin dan juga ada air pendingin. Karena fasenya sama-sama liquid, maka nanti delta P di bagian shell, ya, di sini delta P-nya nanti di bagian shell dan di bagian tube harus kurang dari 10 PSI.